رسوله سيد الأنام وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد فيا إخوتي وأخواتي أعزنا الله وإياكم أجمعين. Kita lanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad, masih sekitar sholat jenazah atau yang berkenaan dengan jenazah. Ada Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, faslun, fasal, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam idza fatathu sholatu 'alal janazah shalla 'alal qabri. Dari dalam paipon baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Qayyim, Nabi beliau ketinggalan sholat jenazah, tak sempat sholat akhir langsung, shalla 'alal qabri. Beliau kadita sholat kuburan. Iki kan itu sholat jenazah. Nabi sholat kenapa fardu sejak adep ke kuburan atau sholat sunat sejak adep ke kuburan itu tak kenging haram. Iki sholat sunat pas kuburan, sholat fardu kuburan, kan tak sholat jenazah tapi kuburan. Karena beliau ketinggalan tidak sholat menyolati langsung. Beda dengan sholat ghaib, ampun kita bahas masalah sholat ghaib. Fa shalla marratan ala qabrin ba'da lailatin. Berriwayat oning Rasulullah alaihi salatu wasallam sholat jenazah ikopun itu lastarena satu malam atau sehari semalam lastarena ikopuraki. Pas beda juga wa marratan ba'da salatin. Oning juga beliau alaihi salatu wasallam lastarena telo malam. Pada riwayat iki. Segala kata dalam hadis sahih. Saya kata riwayat Imam Baihaqi saya pada telo malam tadi. Wa marratan pada juga riwayat Baihaqi kata ba'da syahrin. Lastarena sebulan. Jadi tidak ke kuburan beliau salat. Pas sopung riwayat oleh siapa napa Rasulullah menentukan waktu kadintoh. Walam yuwaqqit fi dzalika waqtan, bahwa Rasulullah tak menentukan waktu khusus sekian punten. Kayak riwayat gila pada saya malam, pada telur malam, pada saya sampai lestari sebulan. Nah, pas ada buah Imam Ahmad rahimahullahu taala Ibnu Hanbal, man yashukku fi sholatin alal qabri. Siapa orang sekira gua sholat nge kuburan masuk sholat jenazah. Jadi beberapa riwayat diriwayatkan sampai disebutakan kitab kadinto pada sekitar 6 riwayat cek Rasulullah kadinto sholat nge kuburan kadinto sholat jenazah nge kuburan sampai pada 6 riwayat satu aja hadis hasan satu aja. Maka pas berbeda pendapat pada antara ulama. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal berpendapat fahaddal Imam Ahmadu as-salata 'alal qabri bi syahrin. Contoh Imam Ahmad beri batas paling maksimal bisa sholat jenazah kuburan sebulan. Ben kadin itu karena beliau mengatakan kadin itu riwayat selakar dari Rasulullah SAW untuk sebulan. Wa haddahu al-Imam Syafi'i rahimahullahu bima idza lam yablal mayyit. Imam Syafi'i berpendapat selama mayit tak rosak kenging salat jenazah atas kuburan mungkin ketinggalan pun kan repot gitu bila rosak ke mayit itu bodoh sih sampai 40 hari 40 malam tak rosak, bodoh sih tak rosak sekali, bodoh sih ampun oleh seminggu ampun ekakan olah juga malam ya belakang. Wa mana minha Malikun wa Abu Hanifah. Sementara Imam Malik sama Imam Abu Hanifah tak ada sholat jenazah atas kuburan illa lil wali. Kecuali khusus wali, maksudnya pemimpin tokoh sekarang. Itu pendapat ulama. Boleh tarik. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam
annahu kana yaqumu inda ra'sir rajul wa wastil mar'ah. Lalampai pun baginda Rasulullah manabi nyolati jenazah, manabi jenazah nak dintoke lake, maka posisi beliau kentoh di kepala lurus sang sera epon, mana bini wa wastil mar'ah nang tengah ka dito. Iki berbeda surat biar atau betul imam mana bini kan toh wilayah bagian tengah ka dito. Mana bila ke loros sarang cetak sarang serah. Faslun wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala tifli. Dari apa pun juga baginda Rasulullah SAW itu biasa salat janazah de nak kana kene beji sama-sama khilaf ka dito. Fasahha anhu pada riwayat penapa dari Rasulullah alaihi salatu wasallam debu epon annahu qala at-tiflu yusalla alaihi, at-tiflu yusalla alaihi nak kana kene salati. Contoh di antara riwayatnya riwayat Al-Hakim Ibnu Hibban sang epon wasiqtu yusalla alaihi, beji semate karena kalabuan itu asiqtu dalam bahasa Arab salataki wa yud'a li walidayhi bil maghfirah war rahmah, berdoaki kang kuwi nang sepo duan ka dito beji kan itu bil maghfirah war rahmah, muka sapora tu sana dari sepora maksudnya wal rahmah bukan oleh rahmat kento sanad epon sahih iki. Terus enang Ibnu Majah sebutake juga dabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis kata dhaif. Sallu ala atfalikum, asolat ban kapi nyolat ke ban ndak ji bajin ban kapi nak kena kene ban kapi fa innahum min afratikum, karena ji bajin marana anan banda selamat ya hari sebagai pengganti kamu farat. Nah kan itu hukum daripada menyolati bayi yang sekelabuan itu atau benar kena beji juga secara umum. Nah, karena sekini qala Ahmad ibnu Abdah, nah kata berriwayat Imam Ibnu Qayyim menukil setong cerita Ahmad bin Abi Abdah yang murid Imam Ahmad bin Hanbal ada bu sa'altu Ahmad mata yajibu an yusalla ala siqti, matar Ahmad bin Abi Abdah bila kento Imam Ahmad sewajib nyolat tidak beji sekalabuan bila ipon kento qala idza ata alaihi arba'atu ashhurin li'annahu yunfakh fihi ruh. Jawab Imam Ahmad beji gila solati lamun lada pak umur kandungan 4 bulan pas kalabuan, karena umur 4 bulan ariyah roh ditiupkan. Jawabuna Imam Ahmad juga berpendapat cek beji sekalabuan umur 4 bulan kandungan 4 bulan kento beliau mengatakan wajib menabi mampu orang yang sempurna keangkui atau bersunnah muakkadah keangkui akikah Nabi tak ada 4 bulan tak menabi akikah. Jawabuna Imam Ahmad iki kultu dan kul matur pole cepon Ahmad ibnu Abdah katipan apa kalau benar hadis Al-Mughirah bila kata saya baca tenggelam at-tiflu yusalla alaihi beji kata salati kan umum kan itu tak ada batasan apa kalabuan sekian bulan tak ada batasan. Qala sahihun marfu'un pada kata kata hadis sahih marfu' cepon Imam Ahmad iya benar hadis sahih. Matur oleh Ahmad bin Abi Abdah laisa fi hada bayanul arba'atil ashhur wala ghairuha, tak ada keterangan di dito keterangan 4 bulan, tak ada keterangan pokoknya salati. Pas ada Bu Al-Imam Ahmad qad qalahu Sa'id bin al-Musayyab, seberpendapat Ariyah pendapatnya Sa'id bin Musayyab umur 4 bulan salati. Sa'id bin Musayyab atau bin Musayyib tadi toh salah setong tabi'in kibar senior, salah setong tabi'in seorang ngolati sahabat atau tabi'in, di antaranya Sa'id bin Musayyib. Pas pada pertanyaan mungkin fahal shalla Ibnu Qayyim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ibnihi Ibrahim yauma mata,
Pak solat Rasulullah, pak nyolatakin Rasulullah alaihi salatu wasalam dak putra Ibrahim waktu wafatnya pon atau matanya pon. Kila qadih tulifa fi dalik. Bada perbedaan perselisihan pendapat. Bada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha riwayat Abu Dawud ada Bu Aisyah mata Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu thamaniyata asyara syahran. Meninggal Ibrahim putra Nabi waktu umur 12 bulan, thamaniyata asyara syahran. Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tak nyolati. Hadis kak dintoh diriwayatkan Abu Daud sanadnya sahih. Malah Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di kitab Al-Isabah kak dintoh hadis mengatakan hadis contoh hadisun hasan. Jadi bisa etarema. Sama saya Imam Ahmad tak setuju. Jadi berbeda pendapat ulama masalah hadis kan. Bada saya mengatakan hasan, bada saya mengatakan dhaif. Pas bada pada riwayat dari Jabir Al-Ju'fi dari Amir Anil Bara' ibn Azib. Al-Bara' bin Azib sahabat Rasulullah kan toh radhiyallahu anhu. Al-Bara' bin Azib qala adaku Al-Bara' bin Azib shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnihi Ibrahim wa mata wa huwa ibnu 16 syahran. Rawahu Imam Ahmad. Imam Ahmad juga mengatakan hadis gila saya dari Aisyah kan toh Rasulullah tak nyolati Ibrahim kan toh dhaif kepada ulama, lemah hadis ekor. Sementara Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis kan toh hasan. Aikan itu riwayat Imam Ahmad mengatakan cek Rasulullah dari Bara' bin Azib Rasulullah nyolati putra Ibrahim waktu wafat dalam umur 16 bulan. Kata pada khilaf nih, beres mengatakan umur 16 bulan, beres mengatakan 12 bulan. Ibrahim da putra Rasulullah SAW dari Raja Epon, selir Epon sebenarnya Maria Al-Qibtiyah, Qibtiyah. Nah, dia pun ulama ahli hadis kak dinto dhaif. Saya lihat Imam Ahmad kak dinto. Dhaif hadis Epon. Akhirnya pas pada khilaf antara ulama. Jadi berikan disolati, berikan tidak disolati. Fakhtalafan nasu fi hadhil athar. Akhirnya gara-gara hadis kak dinto ini berbeda pendapat. Faminhum man asbata sholata alaihi. Maka pendapat pertama mengatakan sholat Rasulullah nyolati dari Ibrahim. Hadis Aisyah kan toh lemah. Sebaliknya Rasulullah kadin toh tak nyolati. Berdasarkan hadis Aisyah. Hadis Bara' bin Azib itu gelak kata dhaif hadis itu. Terus ada perbedaan lagi. Kenapa mak sampai tak nyolati? Saya kira Rasul tak nyolati. Pasir kata Ibrahim, mak sampai terjadi tak Rasul tak menyolati Ibrahim. Pendapat yang pertama mengatakan faqalat qaifatun istaghna bi bunuwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an qurbatis salati allati hiya syafa'atun lahu. Pendapat yang pertama, cukup sudah Ibrahim sebagai putra, sebagai anak di Rasulullah kita pun cukup kalau ben putra Rasulullah ampun tak usah nyolati boleh. Saya kadima salat Rasulullah pun di syafaat ampun cukup dengan Ibrahim sebagai anak dari Rasulullah alaihi wasallam ampun cukup tak usah nyolati. Nah kita asal salat itu kama istalna syahidu bi syahadatihi anis sholati alaihi. Ketika pun kita bahas pendapat itu mengatakan akatnya Rasulullah tak menyolati orang yang mati dalam peperangan mati syahid, tak nyolati ampun cukup dengan mati syahidnya itu pun cukup tak usah sholat itu. Itu pendapat ini. Pada pendapat lain wa qalat ta'ifatun ukhra innahu mata yauma kasafatis syamsu fastaghala bi sholatis kusufi an sholati alaihi. Waktu Ibrahim kata wafat Rasulullah kadinto sibuk kalaban sholat geraan karena terjadi gerhana matahari pada saat itu. Jadi Rasulullah sibuk kalaban sholat gerhana, melaksanakan sholat gerhana dan Rasulullah tak nyolati putra Epon seanyama Ibrahim kadinto. Mas bada boleh
pendapat ketiga itu la ta'arudha baina hadhil athar. Tak ada pertentangan antara riwayat ini dan riwayat itu. Jadi riwayat bilang tak ada pertentangan kata pendapat ketiga. Fa innahu amara bis salati alaihi. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyolati. Faqilah sulliya alaihi walam yubashirha bi nafsihi listighalihi bi sholatil khusuf. Jadi Rasulullah memerintahkan para sahabat di sholat untuk menyolati pasirah Ibrahim, sementara beliau itu memimpin sholat khusuf. Jadi tidak ada pertentangan. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi berdasarkan pendapat, itu juga mengatakan wa qalat firqatun riwayatul musbit aula. Riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah menyolati Ibrahim kan itu lebih afdal, lebih bagus untuk diambil sebagai dalil, karena ada isbat penetapan, ada ziyadatul ilmi, tambahan ilmu kan itu. Mana pada hadis bertentangan, setong hadis musbit menentukan suatu hukum, sementara satu hadis tidak menetapkan, meniadakan, menafikan satu hukum, maka dalam kaidah idza ta'arada an-nafy wal isbat, namun bertentangan, si an-nafy meniadakan, wal isbat menentukan, quddimal isbat, maka yang didahulukan adalah hadis yang mengisbatkan atau menetapkan adanya hukum tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Sakan bersama pengajian dari mungkin matur sebelangko, mohon maaf yang kita akhiri majelis kita pada kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.